Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di prediksi dan ulasan buku harian seorang istri, Senin 12 April 2021. Nah guys, di episode kali ini sepertinya kita semua dibuat mellow sama pemeran Nana dan Dewa. Dan sedikit kita dibuat meradang dengan ulas si antagonis Alia, di mana peran Dewa Buana kali ini sungguh-sungguh telah membuktikan cintanya kepada Nana. Sampai-sampai ia rela mengorbankan segalanya hanya untuk bisa menjaga Nana. Namun ada hal yang bisa kita garis bawahi, Dewa terlalu berani memindahkan kantornya ke rumah pribadinya. Kemungkinan besar hal tersebut akan membuat si peran antagonis Alia akan leluasa untuk lebih bisa merebut Dewa kembali. Namun ada hal yang terbaiknya bisa buat Dewa Buana, dia sendiri bisa lebih memperhatikan istrinya, Nana, dari kejamnya Bu Parah selama ini. Nah guys, ada adegan di mana Dewa dan Nana yang sangat membuat kita semua menjadi bengong. Di mana saat Dewa hendak membukakan bajunya Nana, dengan refleksnya Nana pun menampar Dewa yang sontak saja Dewa menjadi kaget dan merasa heran karena Nana bersikap demikian. Nah guys, sepertinya Nana juga sudah lupa bahwa dia sendiri sudah menikah dengan Dewa. Karena selama pernikahannya Nana sendiri belum disentuh oleh Mas Dewa tercinta, hingga membuat Nana lupa bahwa dirinya adalah seorang istrinya Dewa Buana. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Ini semua yang salah Dewa apa Nana ya? Sehingga sampai-sampai Nana sendiri sepertinya lupa dengan apa itu namanya pernikahan. Berikan komentar kalian ya guys. Namun tak hanya sampai di situ saja, keromantisan Dewa Buana pun mulai berani ditunjukkan di hadapan orang lain. Sekalipun bahwa dia sudah benar-benar mencintai Nana, bahkan di hadapan Alia sekalipun. Dan di sini peran si antagonis Alia pun tingkahnya sudah mulai melebihi batas-batas kewajaran. Antara bos dan karyawannya, dia seolah-olah merasa Dewa adalah masih pacarnya sendiri, dan Alia sendiri pun sudah merasa bahwa dia besar kepala karena telah membantu memenangkan tender hingga membangkitkan lagi perusahaan Buana Corp. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah si Alia harus benar-benar disingkirkan dari rumah tersebut? Ataukah sekalian dipecat dari perusahaan Buana Corp? Karena Mimin sendiri pun sudah merasa muak melihat tingkah si Alia. Yang setuju berikan komentar kalian ya guys. Dan di prediksi kali ini sepertinya Roni dan Livia pun akan dimasukkan ke penjara. Namun prediksi Mimin, Roni lah yang bakal masuk di penjara karena Bu Parah akan memberikan backing buat Livia sebagai anaknya dan melimpahkan kesalahan tersebut kepada Roni. Karena para Buana adalah orang terkaya hingga ia bisa melakukan segalanya. Lain halnya dengan menantunya yang hanya numpang hidup di rumah tersebut. Dan sepertinya kerjasama Alia dan Kevin Arganta pun akan mulai merenggang karena Alia merasa terlalu banyak dibodohi oleh Kevin Arganta. Dan Alia merasa Kevin Arganta terlalu mengekang Alia sendiri. Nah guys, menurut Mimin ada baiknya Alia balik lagi ke perusahaan Buana Corp. Karena bila terus kerjasama bersama Kevin, yang pasti Buana Corp akan jatuh bangkrut. Namun itu hanya sebuah prediksi semata ya guys. Namun semoga saja itu tidak benar ya guys. Di adegan lain saat Nana berada di pinggir kolam renang, dia terlihat masih saja memikirkan tentang hal dirinya yang tidak bisa mempunyai anak. Tiba-tiba Roni datang dan menemui Nana dan berusaha merayu Nana. Roni menjelek-jelekan Dewa di depan Nana, hingga membuat Nana marah dan menyalahkan Roni atas kesalahannya di masa lalu. Dewa merasa heran karena melihat Nana sedang mengobrol hal yang sangat serius dengan Roni. Dewa mendengarkan pembicaraan Roni dan Nana tentang masalah tabrak-menabrak, hingga membuat Dewa bertanya siapa yang mereka maksud. Dewa marah pada Roni karena telah mengganggu Nana, hingga membuat Roni menjadi senam jantung karena hampir saja rahasia besarnya terbongkar. Namun bukan Roni namanya kalau nggak pintar nyari alasan. Dan akhirnya Dewa menyuruh Roni kembali ke kantor. Alia yang heran dengan mobil Roni yang kemarin terdapat lecet yang Alia curigai bahwa inilah yang menabrak Salsa. Dan Alia pun berpikir bahwa Kevin sengaja memberikan alibi lain karena ada tujuan lain. Kemudian Alia melihat Adi
Dirinya merasa kasihan pada Adi karena muka Adi penuh dengan luka lebam, dan Alia mencoba memberikan perhatiannya pada Adi. Namun Adi meminta Alia untuk tidak bicara pada ibunya karena takut ibunya khawatir. Kemudian ketika Nana berada di pinggir kolam, dewa yang datang dari arah belakang dan mengagetkan Nana hingga akhirnya mereka berdua tercebur. Hingga membuat seisi rumah datang karena mendengar teriakan Nana. Dan Lula pun mengingatkan tentang luka bekas operasi Nana hingga membuat dewa segera membawa Nana ke kamar. Tak lama Alia datang ke ruangan dewa untuk meminta dewa memberikan arahan tentang proyek barunya. Semula dewa tak mau, namun dengan rayuan Alia, dewa pun mengiyakan permintaan Alia. Hingga mereka berdua berada di suatu ruangan yang sama. Saat Alia hendak keluar, Alia terpeleset hingga dewa menopangnya dan terlihat dewa memeluknya. Lula yang melihat hal itu langsung naik darah hingga membuat keributan dan memancing semua orang berkumpul. Alia kembali datang ke ruangan dewa dan kembali melancarkan aksinya dengan menawarkan sesuatu di luar pekerjaan. Dewa menasehati Alia supaya tidak melakukan hal yang di luar urusan kantor. Dewa malah pergi meninggalkan Alia. Tiba-tiba Alia mendapat pesan video dari Tony yang membuktikan bahwa Roni dan Lipia lah yang telah menabrak Salsa. Dewa yang mendengar pembicaraan Nana dan Putri merasa kecewa karena Nana tidak percaya atas segala pengorbanan Dewa. Dewa pun meyakinkan Nana hingga membuat Nana mengakui bahwa dirinya takut kehilangan Dewa. Alia merasa heran dengan Kelvin yang memberikan informasi palsu padanya, dan Alia pun merencanakan sesuatu pembalasan pada Lipia. Kemudian Alia melihat keromantisan Nana dan Dewa hingga membuat Alia sedikit kebakaran jenggot. Alia yang kebetulan bertemu dengan Lipia di depan rumahnya langsung mendorong Lipia dan memperlihatkan video itu dan mengancam Lipia untuk tidak menghalangi niatnya. Jika tidak, Alia akan melaporkannya pada polisi. Di lain tempat, Kelvin menemui Roni dan menunjukkan video yang sama pada Roni. Kevin langsung meminta Roni untuk menuruti segala kemauan Kevin. Dan kalau tidak, polisi akan terlibat dalam hal ini. Tak sengaja Kevin bertemu dengan Dewa dan Nana. Kevin tidak melewatkan kesempatan untuk mengintimidasi Dewa. Nah guys, itulah sedikit cerita ulasan dan prediksi alur cerita sinetron buku harian Seorang Istri. Namun seperti biasa, sebelum Mimin pamit dan undur diri, buat kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silakan tekan dulu tombol like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih, bye-bye.